Topik dan garis besar penelitian. Jurnal ini membahas tentang perlindungan data pribadi dan privasi dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Hak atas perlindungan data pribadi berasal dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau hak atas privasi. Ada dua badan hukum yang diatur di bidang perlindungan data pribadi, yaitu Administrator Data Pribadi dan Pemroses Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan privasi dan perlindungan data pribadi didasarkan pada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Di bidang perbankan, perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan di bidang telekomunikasi diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Penelitian ini juga menemukan bahwa di era ekonomi digital, perlindungan privasi dan data pribadi penting dalam infrastruktur dan operasional telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi melarang penyadapan dan mewajibkan penyediaan layanan telekomunikasi untuk memperlakukan informasi pelanggan secara rahasia. Selain itu, penggunaan data pribadi dalam komunikasi elektronik harus berdasarkan persetujuan dari yang bersangkutan. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa beberapa negara di luar Indonesia, seperti Uni Eropa, membedakan antara informasi sensitif dan tidak sensitif berdasarkan seberapa berbahaya perasaan seseorang jika orang yang tidak berwenang mengakses informasi tersebut. Salah satu jenis informasi sensitif adalah kesehatan. Meskipun Indonesia telah mengatur perlindungan informasi kesehatan, privasi, dan data pribadi, namun Undang-Undang Kesehatan Indonesia tidak secara khusus menyebutkan bahwa data pribadi terkait kesehatan termasuk dalam kategori informasi sensitif. Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perekonomian digital di suatu negara karena merupakan penentu akan adanya kepercayaan dari dan maraknya penipuan situs e-commerce juga sering dijumpai dalam masyarakat. Kontroversi juga terjadi dalam praktik pendaftaran kartu prabayar. Ketidaktertiban dalam perlindungan masyarakat di era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga. Topik ini penting karena Indonesia saat ini berada di peralihan dari ekonomi tradisional ke ekonomi digital. Ketentuan hukum perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia telah memiliki rancangan undang-undang di mana perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang tersebut dibuat peraturan tentang privasi dan data pribadi, belum memberikan perlindungan yang maksimal. RUU Perlindungan Data Pribadi harus dapat menjamin ketertiban perubahan masyarakat dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu memandang berdasarkan asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan. Pendekatan masalah yang diambil menggunakan pendekatan literatur. Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data-data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selain itu, pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1998 tentang telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasilnya sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian pelindungan privasi dan data pribadi karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. Memiliki karakter internasional dan merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik pertama, pelindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Karakteristik kedua, dalam konteks era ekonomi digital, pelindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup pelindungan hak personal. Era ekonomi digital dengan segala karakteristik khusus dan perkembangan pesatnya tidak bisa menuntut negara untuk hanya diam, namun melakukan sesuatu yang lebih. Karakteristik ketiga, pelindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat era ekonomi digital. Baik, setelah pembahasan sebelumnya, kita masuk kesimpulan. Berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan, dapat kita tarik 2 pokok isi pembahasan dalam jurnal tersebut yang berkaitan dengan kepercayaan dan pertumbuhan. Untuk kepercayaan sendiri, perlindungan privasi dan data pribadi sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi digital, termasuk di Indonesia. Tanpa perlindungan yang memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi dalam jaringan menurun. Contohnya, marak terjadinya penipuan melalui situs e-commerce sebagaimana telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap platform perdagangan dalam jaringan. Sementara itu, kurangnya kepercayaan ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi digital yang melibatkan privasi dan data pribadi mereka. Kemudian yang kedua, pertumbuhan. Perlindungan privasi dan data pribadi sangat penting dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Tanpa perlindungan yang memadai, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transaksi dalam jaringan menurun. Untuk menjaga ketertiban dalam era ekonomi digital dan memastikan perkembangan yang tertib, perlindungan privasi dan data pribadi harus diatur dengan hukum.